Oke, sekarang kita coba kerjakan soal OSP 2025 nomor 11 ya. Ini dari gambarnya sudah kebayang soalnya ya sebenarnya. Menarik ya. Gambar berikut menunjukkan hubungan kecelangan objek membentang B1. Jadi ada objek membentang B1 yang diamati gitu ya di sini. Kecerlangannya adalah B1. Objeknya objek membentang ya, maksudnya gitu. Hubungan kecerlangan objek membentang ya. Objek membentang itu bahasa Inggrisnya extended object. Jadi dia punya luasan gitu ya, tidak dianggap titik. Nah, ini B1 ini kayaknya maksudnya kecerlangannya, bukan objeknya. Terletak pada jarak D1 dan kecerlangan citra yang terbentuk oleh teleskop. Jadi ini ceritanya ada lensa objektif kayaknya maksudnya. Itu kecerlangannya di fokusnya sini ada B2 gitu ya. Terletak pada jarak D2 ya. D2 ini ya lokasi bayangannya gitu ya. A menyatakan luas bukaan teleskop. Nah, hubungan yang tepat yang mana kayaknya maksudnya gitu ya. Cuma kata hubungan doang. Aneh ya. Nah, hubungan yang tepat yang mana gitu ya. Nah, dalam konteks kecerlangan permukaan ya. Kalau di bahasa Inggris itu istilahnya surface brightness gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak akan berubah gitu ya. Tidak akan berubah walaupun jaraknya berubah. Jadi tidak dipengaruhi jarak gitu ya. Jadi misalnya teman-teman melihat permukaan laptop ini ya, ini kan ada objek membentang gitu ya. Atau misalnya lihat permukaan bulan, permukaan matahari misalnya gitu. Misalnya nggak pada permukaan matahari. Nah, teman-teman mau lihat dari jarak yang jauh ya. Kalau kita mengukurnya adalah terang permukaan ya. Jadi saya ambil secuplik gini ya. Ketika saya nyatakan terang permukaan itu berarti dibagi sudut ruang. Maksudnya adalah misalnya satuannya magnitudo per detik busur kuadrat gitu ya misalnya. Atau berapa magnitudo atau berapa watt per meter persegi per steradiannya gitu ya. Jadi per sudut ruang yang kita amati di sini. Jadi ada sudut ruangnya, saya kasih nama misalnya omega ya. Di sini kalau di sini omega kecil ya, namanya sudut ruang. Misalnya derajat persegi, detik busur kuadrat gitu ya, dan lain-lain atau steradian gitu ya. Nah, ini ketika teman-teman mendekat ya, kalau misalnya saya nyatakan berapa terangnya dalam detik busur persegi lagi, maka ya sudutnya kan sama gitu ya. Tapi ketika teman-teman mendekat, daerah yang dilingkupi jadi lebih luas. Sorry, jadi lebih kecil ya. Sudutnya sama, jadi ini lebih kecil yang dilingkupi sebenarnya. Nah, jadi ketika mendekat ataupun menjauh nantinya ya, terang per sudut ruang tersebut, terang per detik busur kuadrat atau per derajat kuadrat gitu ya, derajat persegi atau per steradian atau per radian persegi tadi, itu akan tetap gitu ya, nggak berubah. Termasuk kalau misalnya masuk teleskop sini. Jadi nanti misalnya teleskop membuat ya si sudut ruang ini tampak lebih besar. Jadi seolah-olah kamu mendekati dia gitu ya, objeknya tampak lebih besar gitu. Walaupun begitu tapi nanti brightness ya, brightness keterangan permukaan atau surface brightness itu akan tetap. Jadi nanti ketika dia mendekat mungkin flux yang datang akan meningkat berbanding terbalik dengan jarak kuadrat ya. Tetapi untuk omega yang sama, luas yang diapit di bendanya akan lebih kecil juga gitu. Ketika kamu menjauh, luas yang diapit nantinya di objek itu jadi lebih besar untuk sudut yang sama ini. Sehingga bagi pengamat itu luas terang perluasan itu akan konstan ya. Jadi sama-sama per D kuadrat gitu ya, hubungan antara brightness hubungan antara flux dengan jarak dan juga nanti sudut ruang itu luas yang diapit juga akan terpengaruhi oleh jarak kuadrat. Jadi saling menghilangkan lah gitu ya. Sehingga jawabannya ya, kalau B yang dimaksudkan adalah surface brightness ini maksudnya jawabannya adalah E ya. Jadi B1 sama dengan B2. Jadi tidak dipengaruhi jarak. Gitu ya. Ini gambarnya kurang bagus ya. Kalau jauh lebih besar, kalau dekat jadi lebih kecil. Jadi terang per luas terang per sudut ruangnya akan sama.